Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Din Official. Teman-teman yang saya banggakan, pada prinsipnya setiap pribadi selaku subjek hukum tidak bisa lepas dari permasalahan hukum dalam kehidupan ini. Baik permasalahan yang paling kecil maupun permasalahan yang besar yang cenderung menghantui atau sewaktu-waktu muncul dalam diri kehidupan kita. Manusia sebagai penyandang hak dan kewajiban melekat, ada sejak dilahirkan hingga kematian menjemputnya. Namun demikian, bahwa permasalahan hukum dalam kehidupan ini kita mampu meminimalisirnya, kita mampu menghindarinya, frekuensinya dalam permasalahan hidup ini. Lantas, apa itu yang disebut dengan masalah hukum? Masalah hukum adalah masalah yang terkait dengan hukum tentunya. Ada dua kata, masalah dan hukum. Pertama, apa itu masalah? Masalah atau perkara, sengketa, konflik, atau case. Nama apapun itu yang Anda sematkan pada sebuah permasalahan, pada sesuatu yang Anda inginkan, ya, yang Anda harapkan, namun faktanya Anda tidak dapat meraihnya, tidak dapat mendapatkannya, itu sebuah masalah dengan istilah nama apapun. Jadi sekali lagi, masalah adalah adanya ketidaksesuaian, adanya ketimpangan antara apa yang kita harapkan, yaitu sesuatu yang dasolen, dengan sesuatu yang kita hadapi. Jadi kalau kita pingin ke suatu tempat A, misalkan, kemudian kita faktanya yang ada kita ke tempat B, itu sebuah masalah dari sederhananya. Kemudian masalah hukum berarti adalah masalah ini terkait dengan permasalahan hukum. Hukum itu sebuah aturan, ya, berisi sebuah pedoman yang dianut, yang dipegang oleh kehidupan masyarakat, ya, warga masyarakat, guna mencapai kehidupan bermartabat, keadilan, kepastian kehidupan yang diciptakan, yang diharapkan kehidupan bersama. Kalau kemudian ada definisi, ya teman-teman sekalian, kalau ada kemudian definisi yang menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa yang sah, yang di dalamnya ada aturan, ada sanksinya, aturan itu tertulis, kemudian bertujuan untuk keadilan, untuk kepastian, kemanfaatan, dan lain sebagainya, itu bisa bermakna hukum positif. Hukum itu tidak berdiri sendiri. Hukum itu masih koma, belum titik. Jadi ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum adat, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya jelaskan dalam hal ini, kesempatan ini, Din and Partner ingin menjelaskan terkait mengenai tips bagaimana menghindar dari masalah hukum, adalah hukum dengan segala variannya. Baik itu hukum negara atau secara akademik disebut dengan hukum positif maupun hukum adat. Nah, bagaimana tips kita mampu menghindar dari permasalahan hukum? Yang pertama, membersihkan hati. Membersihkan hati artinya membuang dan mengisi. Membuang segala pikiran, perasaan, dan perbuatan yang negatif dengan mengisi segala pikiran, perasaan, dan perbuatan yang positif. Membersihkan hati pula artinya usaha yang terus-menerus, jihadun nafas, untuk merenovasi diri, memperbaiki diri, baik secara lahir maupun secara batin. Maka jika upaya ini dilakukan, tentunya akan terwujud pribadi yang damai, pribadi yang nyaman, bukan pribadi yang mengancam, pribadi yang memiliki itikat baik, bukan pribadi yang memiliki itikat buruk dalam menghadapi permasalahan hukum. Pribadi yang positif, bukan pribadi yang negatif. Nah, biasanya pribadi yang positif, yang nyaman, damai ini biasanya akan terwujud lewat perbuatan, lewat sikap, khususnya lewat tampilan pancaran muka, lewat wajhul hasan, yaitu cerminan jiwa. Itu
Jendela jiwa disebutkan itu wajah itu. Wajah yang memberi kenyamanan, keteduhan. Wajah yang enak dipandang mata. Tidak harus tampan dan juga tidak harus cantik. Namun wajah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi siapa yang memandang dan melihatnya. Bukan sebagai pribadi yang memberikan potensi ancaman kepada kita. Jika kita menemukan pribadi yang mengupayakan kebersihan hati demikian, maka bukan hanya dia terhindar dari permasalahan hukum, namun dia juga mampu terhindar dari segala permasalahan hidup, dan sebaliknya mampu menarik energi positif dan diterima menjadi bagian dari sebuah komunitas, dari bagian masyarakat, bahkan Sang Pencipta, yaitu Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menyambut dan menerima makhluk yang mengupayakan kebersihan hati dan jiwa ini sesuai firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala la yanfa'u malun wala banun, tidak menerima, tidak bermanfaat harta, anak keturunan, jabatan, status sosial, kecuali yang Allah terima dari seorang hamba adalah yang datang menemuinya dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang damai. Kedua, mengendalikan ego. Mengendalikan ego artinya mampu bersikap empati kepada orang lain, mampu melihat kepentingan orang lain selain melihat kepentingan diri sendiri. Mengendalikan ego di sini berarti pula upaya mampu mengupayakan untuk menekan diri dari kecenderungan-kecenderungan negatif yang selalu mengancam diri kita. Mengendalikan ego juga berarti mampu menepis teori Hobbes yang dikenal dengan ungkapannya homo homini lupus, manusia sebagai serigala bagi manusia yang lainnya. Akibat dari ungkapan demikian lahirlah sebagai sebuah akibatnya belum omnium contra omnes, semua memakan semua. Apabila berangkat manusia dari unsur sisi negatifnya sebagai serigala, kita mampu menepis ini, mengembalikan fungsi tujuan manusia sebagai pribadi yang mampu memanusiakan satu manusia dengan manusia lainnya. Mengendalikan ego artinya selalu melihat bukan hanya kepentingan diri semata, namun kemaslahatan di sekitar. Ingat, mega dosa yang dilakukan iblis dengan mengatakan ana, saya tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Mengedepankan kepentingan saya. Saya tercipta dari api, sedang Adam dari tanah. Padahal tugas kita sejatinya dalam kehidupan ini hanya berbuat, beribadah, melakukan kebajikan, adapun nilainya dikembalikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi yang kedua, bagaimana tips terhindar dari masalah hukum adalah pentingnya pengendalian terhadap ego, keakuan kita. Pribadi yang mengupayakan pengendalian ego ini bukan hanya terhindar dari masalah hukum, namun akan menjadi solusi bagi lingkungan masyarakat di tempatnya. Adapun yang ketiga, hormati orang di sekitarmu. Menghormati orang lain bukan berarti nilai kehormatan kita berkurang. Bahkan dengan kita menghormati orang lain, maka kehormatan kita nilainya dapat bertambah. Kenapa kita harus menghormati orang lain? Yang pertama, karena sejatinya orang lain adalah diri kita yang berada di luar. Sehingga saat kita menghormati orang lain adalah bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu
Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, Tuhanmu yang menciptakan manusia dari satu jiwa. Dari onderdil yang sama. Sehingga bentuk penghormatan kita terhadap orang lain adalah sama halnya sebuah bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kenapa kita harus menghormati orang lain? Karena semakin kita menghormati orang lain, maka secara otomatis nilai kehormatan kita akan meningkat dan bertambah dan bertambah. Adapun yang ketiga, kenapa kita harus menghormati orang lain? Bahwa sejauh mana nilai kehormatan kita, sejauh itu pula yang akan sikap alam sekitar, bahkan penduduk langit menghormati kita. Sejauh mana kita menghormati, berkasih sayang, berkehidupan sosial yang baik terhadap sesama, menghormati, saling menjaga, maka sejauh itu pula kita akan dijaga dan dihormati oleh lingkungan sekitar, oleh alam sekitar, termasuk oleh penduduk langit. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kasihilah, gitu. Kasihilah. Hormatilah penduduk bumi, manusia, siapapun dia, dari jenis, suku, jenis, bangsa, marga apapun, hormati. Kasihilah mereka, maka engkau akan dikasihi, maka engkau akan disayangi, engkau akan dihormati oleh penduduk langit. Demikian, apabila 3 tips ini diupayakan, maka insya Allah kita, keluarga kita akan mampu terhindar dari permasalahan hukum. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.